Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sasmitayanti dengan NIM 08011182328003. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas 4 yaitu nomor 1, di mana buatkan program C++ untuk menentukan nilai tertinggi dan juga nilai terendah, di mana nantinya akan dicetak jumlah siswa yang memiliki nilai tertinggi dan juga nilai terendah. Jika diinputkan terlebih dahulu itu jumlah siswa, nama siswa, dan juga nilai siswa, dan terakhir cetak kata untuk mencetak sertifikat sebanyak nilai yang tertinggi. Lalu selanjutnya ke pseudocode-nya. Pseudocode-nya di sini kita menggunakan variabel ada jumlah siswa, I, nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah tertinggi, jumlah terendah. Ini menggunakan tipe data integer. Lalu ada variabel untuk nama siswa, ini menggunakan array of string. Lalu nilai siswa ini array of integer. Di sini untuk nama siswa dan nilai siswa ini menggunakan array. Lalu selanjutnya ini begin untuk memulai program. Selanjutnya ini ada write, masukkan jumlah siswa, read jumlah siswa. Ini ada set length, itu nama siswa, jumlah siswa. Jadi untuk nama siswa ini dia diarahkan dengan jumlah siswa. Dan begitu juga untuk nilai siswa sama saja. Nah, selanjutnya ada for I, itu 0 to jumlah siswa dikurang 1 do, begin, write, masukkan nama siswa ke ini I plus 1, lalu read nama siswa, indeks I, lalu write, masukkan nilai siswa, koma nama siswa, indeks I, lalu titik koma, lalu read nilai siswa, lalu N. Di sini nantinya bakal komputer di sini akan membaca nilai dari nama siswa dan pengguna akan disuruh untuk menginputkan nama siswa dan juga nilai siswa. Untuk yang di sini tadi, di sini kita pertama kali disuruh untuk menginputkan jumlah siswanya. Lalu selanjutnya di sini ada untuk kita inisiasikan terlebih dahulu. Untuk nilai tertinggi itu nilai siswa dengan array-nya itu indeksnya 0. Lalu selanjutnya untuk nilai terendah, array dari nilai siswanya itu 0, lalu jumlah tertinggi itu 1, jumlah terendah itu sama dengan 1. Lalu selanjutnya di sini kita menggunakan for I, di mana for I ini digunakan untuk mengecek bagian nilai tertinggi dan juga nilai terendah dari semua siswa yang telah kita inputkan dahulu. Lalu selanjutnya di sini ada for I, itu 1 tuh jumlah siswa dikurang 1, lalu begin, lalu if nilai siswa dengan indeks I itu lebih besar dari nilai tertinggi, then begin nilai tertinggi itu nilai siswa dan indeks I, lalu ada jumlah tertinggi itu sama dengan 1, lalu n, titik koma, lalu ada else if, mana if else if nilai siswa itu sama dengan nilai tertinggi, dan begin jumlah tertinggi sama dengan jumlah tertinggi tambah 1, lalu n, titik koma. Lalu ini ada kondisi if lagi. Nah, if nilai siswa dengan indeks I kurang dari nilai terendah, dan begin nilai terendah itu sama dengan nilai siswa dan indeks I. Lalu jumlah terendah sama dengan 1. Lalu ini ada n titik koma. Lalu lanjut lagi ke else if, dimana nilai siswa dan indeks I ini sama dengan nilai terendah. Dan begin jumlah terendah itu sama dengan jumlah terendah plus 1. Lalu n titik koma, n titik koma lagi. Di sini ada kita akan mencetak untuk nilai tertingginya dan juga jumlah tertingginya, dan begitu juga kita akan mencetak nilai dari terendahnya dan juga jumlah terendahnya. Jadi nilai tertingginya berapa, lalu diperoleh oleh berapa siswa, lalu selanjutnya ini untuk nilai terendahnya itu skornya berapa, dan juga diperoleh oleh berapa siswa untuk jumlah terendah tadi. Lalu selanjutnya yang terakhir ada write, cetak sertifikat sebanyak. Nah, sebanyak ini jumlah tertingginya. Misalnya jumlah tertingginya
2 berarti cetak sertifikat sebanyak 2 seperti itu. Lalu entity untuk mengakhiri program. Lalu selanjutnya di sini ada flowchart. Untuk flowchart-nya itu sendiri, nah untuk flowchart-nya itu dimulai dengan tanda start, yaitu flowchart-nya berbentuk lingkaran. Lalu selanjutnya ke jumlah siswa. Di sini kita akan menginputkan jumlah siswa. Lalu ke for i sama dengan 0 tuh jumlah siswa dikurang 1. Lalu terus baru ke masukkan nama siswa ke i plus 1, nama siswa dengan indeks i dan juga nilai siswa dengan indeks i. Di sini kita masukkan nama siswanya dan juga nilai siswanya. Di sini dia akan melakukan suatu ulangan. Di sini kan dia akan mencetak ini dan juga i plus 1 ini dia akan dicetak juga. Baru kalau setelah ini sudah, dia akan ke i plus plus untuk mengecek lagi. Apabila kondisinya masih terpenuhi maka dia akan keluar lagi, namun jika tidak maka dia akan false dan langsung ke sini. Itu ke bagian proses ini, mana nilai tertinggi sama dengan nilai siswa dengan indeks 0, lalu nilai terendah ini sama dengan nilai siswa dengan indeks 0, lalu ada jumlah tertinggi sama dengan 1, jumlah terendah sama dengan 1. Lalu ke perulangan for, dimana perulangan for ini untuk mengecek nilai tertinggi dan juga nilai terendah siswanya. Kalau di sini tadi dia untuk memasukkan atau menginputkan nama siswa dan juga nilai siswa. Oke, selanjutnya di sini for untuk nilai terendah dan juga nilai tertinggi. Pertama kali di sini kan kita misalkan ngecek di sini for i sama dengan 1 tuh jumlah siswa kurang 1. Apabila terpenuhi, maka dia akan bernilai true dan dia akan lanjut ke kondisi if, di mana if nilai siswa dan indeks i itu lebih dari nilai tertinggi. Nah, apabila memenuhi, maka kondisi ini benar dan menuju ke proses ini. Nilai tertinggi sama dengan nilai siswa dengan indeks i jumlah tertinggi kurang 1. Namun apabila salah, dia akan ke else if, di mana else if ini nilai siswa dengan indeks i sama dengan nilai tertinggi. Apabila true, maka dia akan ke sini jumlah tertinggi sama dengan jumlah tertinggi plus 1. Lalu selanjutnya apabila kondisi ini masih salah, dia akan ke sini. If nilai siswa dengan indeks ini kurang dari nilai terendah, apabila benar maka dia akan ke sini nilai terendah sama dengan nilai siswa dan indeks i jumlah terendah sama dengan 1. Lalu apabila kondisi ini salah atau tidak memenuhi maka dia akan ke false. Dia akan ke else if, di mana nilai siswa dengan indeks i ini sama dengan nilai terendah. Lalu apabila benar maka dia akan ke jumlah terendah sama dengan jumlah terendah plus 1. Lalu apabila false dia akan ke i plus plus. Dia akan ke atas lagi untuk mengecek perulangan for. Nah, apabila terpenuhi maka dia akan lanjut ke seperti itu tadi. Namun apabila salah, dia akan ke sini untuk mencetak ini dari nilai tertinggi, jumlah tertinggi, nilai terendah dan jumlah terendah. Nanti dia akan mencetak di sini misalnya ada nilai tertingginya itu ada berapa, lalu bakal dicetak juga siswa yang memiliki siswa yang memperoleh nilai tertinggi ini ada berapa orang. Nah, nanti di sini di jumlah tertinggi ini. Lalu selanjutnya di sini ada pengaturan untuk nilai terendahnya. Jadi nanti bakal muncul kan nilai terendahnya itu berapa setelah dieksekusi di sini. Nah, jadi nanti bakal dicetak dan juga untuk jumlah terendahnya nanti siswa yang memperoleh nilai terendah ini nanti bakal dicetak juga. Lalu selanjutnya, apabila sudah, maka dia akan mencetak sertifikat sebanyak ini jumlah tertinggi. Nanti jumlah tertinggi yang sudah didapatkan di sini, maka dia akan mencetak yang di sini. Lalu setelah itu titik untuk mengakhiri program. Baiklah, ini untuk programnya. Pertama kita tuliskan dulu hashtag include ice cream untuk memanggil sintaks in, cout, dan juga inline.
Lalu selanjutnya kita gunakan string hashtag include string. Lalu selanjutnya di sini kita gunakan lagi using namespace std agar kita bisa menggunakan semua file yang terdapat dalam namespace std ini. Selanjutnya kita gunakan inmain sebagai fungsi utamanya. Lalu selanjutnya buka kurung kerawal untuk memulai program. Di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk tipe datanya itu ada jumlah siswa, lalu ada di sini kita masukkan cout-nya. Di sini kita ingin memasukkan terlebih dahulu untuk jumlah cout-nya, untuk jumlah siswanya. Jadi kita buatkan cout dan juga in-nya. Nah ini untuk cout-nya itu masukkan jumlah siswa lalu selanjutnya in jumlah siswa. Koma. Terus ini selanjutnya lanjutkan dengan string nama siswa, indeks jumlah siswa. Lalu selanjutnya di sini kita buatkan int, nanti pada data integer itu nilai siswa. Yang indeks itu jumlah siswa juga. Jumlah siswa. Nah, lalu selanjutnya di sini kita menggunakan perulangan for untuk memasukkan nama siswa dan juga nilai siswa. Kita gunakan for inti sama dengan 0, mana kondisinya itu i kurang dari jumlah siswa, kondisinya itu i plus plus. Lalu selanjutnya di sini buka kurung kerawal, lalu buatkan di sini cout-nya itu masukkan nama siswa ke ini tanda petik 2 lalu i plus 1 lalu tanda kutip titik 2 tanda kutip lagi lalu titik koma. Lalu selanjutnya di sini kita buatkan in-nya itu nama siswa dengan indeks i. Lalu titik koma, lalu selanjutnya di sini kita gunakan nama terus nilai siswa lagi. Jadi cout-nya cout masukkan nilai siswa. Tuliskan nama siswa dengan indeks i, lalu tanda petik titik 2 spasi, lalu titik koma, lalu selanjutnya in itu nilai siswa dengan indeks i. Nah, lalu selanjutnya di sini titik koma. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke proses yang
mana kita akan menginisiasikan untuk nilai dari INT nilai tertinggi sama dengan nilai siswa. Dengan indeks 0, titik koma. Lalu selanjutnya di sini kita buatkan juga lagi INT nilai terendah sama dengan nilai siswa dengan indeks 0, titik koma. Lalu selanjutnya di sini kita buatkan juga INT jumlah tertinggi dan juga jumlah terendah. Untuk jumlah tertinggi itu sama dengan 1, kita inisiasikan sama dengan 1, dan begitu juga untuk jumlah terendahnya kita inisiasikan dengan 1 titik koma. Nah, lalu selanjutnya di sini kita masuk lagi ke perulangan for, di mana perulangan for di sini untuk mengecek nilai tertinggi dan juga nilai terendah. Masuk for INTI sama dengan 1, dimana I itu kurang dari jumlah siswa I++. Lalu selanjutnya buka kurung kurawal, terus masuk ke if nilai siswa dengan indeks I lebih dari nilai tertinggi, tutup kurung, lalu di sini buka kurung kurawal lagi. Ini tuliskan untuk prosesnya itu nilai tertinggi sama dengan nilai siswa indeks I, titik koma, lalu jumlah tertinggi sama dengan 1, titik koma. Lalu di sini kita buatkan lagi untuk else if-nya. Else if itu nilai siswa dengan indeks I sama dengan nilai tertinggi lalu di sini kita buatkan tanda kurung kurawal. Lalu selanjutnya di sini harusnya tutup dulu. Lalu else if. Lalu selanjutnya ini kan sudah ke else if nilai siswa dan indeks I sama dengan nilai tertinggi, maka akan ke ini jumlah tertinggi plus jumlah tertinggi plus titik koma. Lalu selanjutnya kita gunakan kondisi if lagi untuk menentukan nilai terendahnya. Kalau yang ini kan tadi untuk nilai tertinggi, sekarang kondisi if untuk nilai terendahnya. Jadi if nilai siswa dengan indeks I ini kurang dari
nilai terendah, lalu buka kurung kurawal, lalu selanjutnya di sini nilai terendah sama dengan nilai siswa dengan indeks I, titik koma, lalu ada jumlah terendah sama dengan 1, lalu di sini buat lagi untuk else if, buka kurung, lalu else if nilai siswa dengan indeks I itu sama dengan nilai terendah, lalu buka kurung kurawal, lalu selanjutnya ke jumlah terendah plus. Nah, lalu selanjutnya di sini sudah kita akan mencetak untuk kata-kata dari nilai tertingginya itu berapa, dan juga berapa siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dan juga nilai terendah. Jadi kita siapkan untuk nilai tertinggi 2 tanda petik, lalu sini nilai tertinggi ini diperoleh oleh jumlah tertinggi ini tuliskan siswa. Lalu selanjutnya ke N-line. Nah, untuk yang nilai terendahnya itu juga sama saja seperti yang ini. Ini kita ganti saja nilai terendah. Ini juga nilai terendah. Jumlah terendah. Lalu N-line titik koma. Lalu selanjutnya di sini kita akan mencetakkan lagi untuk bagian sertifikatnya. Jadi cetak sertifikat sebanyak buatkan jumlah tertinggi di koma. Lalu selanjutnya cout N-line dan juga feature 0. Nah, di sini coba kita build and run dulu.
Hanya salah nilai siswa. Nah, di sini harusnya tanda seperti ini. Nilai nilai tertinggi, nilai terendah, nilai tertinggi, nilai terendah, koma diperoleh oleh jumlah tertinggi. Coba kita build and run lagi. Nah, di sini kita masukkan untuk jumlah siswanya itu, kita misalkan ada 5. Lalu untuk nama siswa yang pertama itu kita masukkan Fahmi. Nah, maka dia akan muncul masukkan nilai siswa dari Fahmi. Kita misalkan 90. Lalu untuk siswa kedua kita misalkan Sasi. Untuk nilainya itu sama 95. Yaitu untuk nama siswa ketiga kita masukkan Anissa. Itu kita masukkan angkanya 95. Lalu selanjutnya ada Aurel. Nah, untuk nilai siswa dari Aurel ini kita masukkan 95 juga. Lalu untuk siswa kelima kita misalkan Farel. Nilainya 85. Lalu enter. Nah, di sini dia akan muncul untuk nilai tertingginya itu ada 95. Ini 95, 95, 95. Lalu diperoleh oleh 3 siswa, Nisasi, Anissa, dan Aurel. Lalu selanjutnya, sini nilai terendahnya itu 85, itu Farel. Ini diperoleh oleh 1 siswa, itu ini. Lalu cetak sertifikat sebanyak 3. Kenapa 3? Karena di sini ada diperoleh oleh 3 siswa. Baiklah, untuk penjelasannya itu di sini kita pertama kali menggunakan hashtag include IOStream dan juga hashtag include string. Di sini gunanya untuk sebagai file header-nya, di sini IOStream untuk memanggil sintaks in cout, dan juga untuk string ini agar kita bisa menggunakan tipe data string. Lalu di sini kita gunakan namespace std agar kita bisa menggunakan sintaks-sintaks yang di sini. Lalu di sini kita gunakan integer main sebagai fungsi utamanya. Lalu di sini kita buatkan variabelnya. Ada variabel jumlah siswa dengan tipe data integer. Lalu cout masukkan jumlah siswa. Lalu in jumlah siswanya. Jadi di sini nanti bakal dicetak ini masukkan jumlah siswa, ini di sini masukkan jumlah siswa, lalu kita akan menginputkan jumlah siswanya, itu yang ini, angka 5 ini. Lalu selanjutnya di sini kita akan
menuliskan variabel dari nama siswa. Di sini kita menggunakan array di mana nama siswa itu indeksnya jumlah siswa dan juga untuk nilai siswa itu indeksnya jumlah siswa. Dengan tipe data yang berbeda, kalau nama siswa itu kita menggunakan string, sedangkan nilai siswa itu kita menggunakan tipe data integer. Lalu selanjutnya di sini kita akan menggunakan perulangan for untuk memasukkan nama siswa dari berdasarkan jumlahnya tadi. Kalau jumlahnya 5 berarti ada nama siswanya yang kita masukkan 5 dan juga untuk memasukkan nilai siswanya juga. Itu sebanyak 5 juga. Jadi di sini dana for INTI sama dengan 0, I-nya kita inisiasikan sama dengan 0 dan juga di sini kondisinya I itu kurang dari jumlah siswa, lalu I++ untuk perubahannya. Nah, jadi di sini dicek apakah 0 itu I kan 0, apakah 0 itu kurang dari jumlah siswa? Itu benar karena 0 kurang dari 5. Jadi, di sini dia akan mencetak masukkan nama siswa ke I plus 1. I-nya kan 0 tadi, jadi 0 plus 1. Jadi, di sini bakal masukkan nama siswa ke 1. Nah, di sini kita akan menginputkan nama siswanya. Itu nama siswanya kita inputkan Fahmi. Lalu selanjutnya di sini ada cout, masukkan nilai siswa. Di sini masukkan nilai siswa. Nah, di sini bakal dicetak untuk nama siswa yang kita inputkan tadi, jadi masukkan nilai siswa Fahmi. Lalu selanjutnya di sini kita akan menginputkan nilai siswanya. Ini nilainya di sini kita inputkan 90. Nah, lalu selanjutnya dia ke I++. Nah, I++ ini jadi I-nya sekarang sama dengan 1 karena 0 tambah 1. Jadi cek apakah 1 itu kurang dari 5? Ya, benar. Maka dia akan mencetak nama siswa ke masukkan nama siswa kedua karena I plus 1. 1 tambah 1 itu 2. Lalu kita masukkan nama siswa yang kedua itu Sasi ini. Lalu selanjutnya kita cout lagi, ini ada masukkan nilai siswa. Masukkan nilai siswa, lalu nama siswanya ini di sini dicetak itu Sasi. Lalu di sini kita akan menginputkan nilai siswanya. Nilai siswanya itu 95. Lalu selanjutnya ke I++ lagi. I++ I-nya sama dengan 2 sekarang karena 1 tambah 1. Jadi, di sini bakal ditulis apakah dicek apakah 1 itu kurang apakah 1 apakah 2 itu kurang dari 5. Maaf. Itu jadi I-nya sama dengan 2 sekarang. Jadi dicek apakah 2 itu kurang dari 5. Nah, kan benar, jadi dia akan mencetak ini masukkan nama siswa ke I plus 1. 2 tambah 1 itu 3. Jadi masukkan nama siswa ketiga, lalu kita masukkan nama siswanya di sini itu Anissa. Lalu selanjutnya di sini ada cout masukkan nilai siswa. Ini masukkan nilai siswa, masukkan nilai siswa. Lalu di sini nama siswanya dicetak itu Anissa. Lalu kita inputkan untuk nilai siswanya itu ada 95. Lalu selanjutnya ke I++ lagi, sekarang I-nya sama dengan 3. Lalu dicek apakah 3 itu kurang dari 5, itu benar, maka dia akan mencetak ini, masukkan nama siswa ke 4, karena I plus 1, 3 tambah 1. Jadi 4, lalu kita inputkan nama siswanya itu Aurel. Lalu selanjutnya ini ada cout masukkan nilai siswa. Dimasukkan nilai siswa. Nah, jadi lalu dicetak nama siswanya. Itu masukkan nilai siswa Aurel. Nah, ini Aurelnya dicetak. Lalu selanjutnya kita akan menginputkan nilai siswa. Nilai siswa dari Aurel tadi itu 95, kita inputkan. Lalu selanjutnya ke I++ lagi. I-nya sekarang sama dengan 4, dan dicek apakah 4 itu kurang dari 5. Nah, itu benar. Jadi karena benar, maka dia akan ke sini mencetak untuk masukkan nama siswa ke I plus 1. I plus 1 itu 5, jadi masukkan nama siswa ke 5. Itu kita inputkan nama siswanya itu Farel. Lalu selanjutnya ke masukkan nilai siswa. Nah, masukkan nilai siswa, cetak juga nama siswanya tadi. Nah, nama siswanya tadi Farel, jadi masukkan nilai siswa Farel. Nah, lalu selanjutnya kita inputkan untuk nilai siswanya. Itu kita inputkan 85. Lalu selanjutnya ke I++ lagi. I++ sekarang I-nya sama dengan 5.
Dicek apakah 5 itu kurang dari 5, itu salah karena kan 5 sama dengan 5. Jadi dia akan ke bawah sini. Karena, perulangannya salah, dia maka akan stop dan keluar dari perulangan for dan lanjut ke sini, di mana di sini kita inisiasikan, nilai tertinggi itu sama dengan nilai siswa ini dengan arah indeks 0, lalu nilai terendah ini sama dengan nilai siswa dengan indeks 0. Lalu selanjutnya di sini kita inisiasikan untuk jumlah tertinggi itu sama dengan 1 dan jumlah terendah itu sama dengan 1. Lalu selanjutnya lalu selanjutnya di sini kita menggunakan perulangan for untuk, mengecek nilai tertinggi dan juga nilai terendah. Dan juga kita akan, mencari juga nilai tertinggi ini diperoleh oleh berapa siswa dan juga untuk nilai terendah ini diperoleh oleh berapa siswa. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke perulangan for, di mana for INTI sama dengan 1. Jadi kita inisiasikan terlebih dahulu, I itu sama dengan 1. Di sini ada kondisinya I kurang dari jumlah siswa, lalu perubahannya ada I plus plus. Lalu di sini dicek apakah 1 itu kurang dari jumlah siswa. Jumlah siswa itu kan 5, jadi apakah 1 itu kurang dari 5 itu benar, maka dia akan ke if ini. If ini dia akan ke sini if nilai siswa indeks I lebih dari nilai tertinggi. Jadi untuk nilai siswanya ini, kita cek dari yang pertama ini, untuk nilai siswa yang pertama ini kan 90. Nah, 90 di sini kita buatkan terlebih dahulu itu sebagai nilai tertingginya. Jadi nilai tertinggi sama dengan nilai siswa dengan indeks ini tadi. Jadi untuk nilai tertinggi sementaranya itu sama dengan 90 ini. Lalu selanjutnya di sini kita akan menginisiasikan terlebih dahulu untuk jumlah tertingginya sekarang itu sama dengan 1 karena ini Fahmi ini mendapatkan nilai 90. Nah, di sini kan nilainya yang paling tinggi. Nah, jadi kita kita simpan terlebih dahulu untuk jumlah tertingginya, sementara saat ini itu 1. Lalu selanjutnya um, ke I plus plus lagi. Ke I plus plus, jadi I plus plus ini kan I plus 1. Jadi kalau misalkan I plus 1 berarti I-nya sekarang sama dengan 2 dan dicek apakah 2 itu kurang dari 5. Itu benar, maka dia akan ke bawah sini. Dan juga ini nilai siswa dengan indeks I lebih dari nilai tertinggi. Nilai tertingginya kan tadi 90. Untuk nilai siswa yang kedua, kita cek lagi, itu sasi ini mendapatkan nilai 95. Jadi kan benar ya, 95 itu lebih besar dari nilai 90. Jadi untuk nilai tertingginya itu sekarang sama dengan 95. Jadi untuk jumlah tertingginya itu sekarang sama dengan 1. Itu ini, sensasi ini. Lalu selanjutnya ke I plus plus lagi, di mana I-nya sekarang sama dengan 3. I-nya sama dengan 3, lalu dicek apakah 3 kurang dari 5. Itu benar, maka dia akan mengecek ke sini, nilai siswa I lebih dari nilai tertinggi. Di mana nilai siswanya yang ketiga itu 95, dan dicek di sini apakah nilai 95 itu lebih besar dari 95. Tadi kan nilai tertingginya terakhir 95. Itu kan tidak benar, maka dia akan ke else if ini. Else if, lalu nilai siswa dengan indeks I sama dengan nilai tertinggi. Nah, dicek apakah 95 ini, nilai yang ketiga itu 95 itu sama dengan nilai tertinggi atau 95. Apakah 95 sama dengan 95? Nah, itu kan benar, maka dia akan um, menjumlahkan di sini untuk jumlah tertingginya itu plus-plus, di mana jumlah tertinggi berarti ditambah 1. Tadi kan jumlah tertingginya terakhir kali nilainya sama dengan 1, berarti sekarang 1 tambah 1
jumlah tertingginya sekarang sama dengan 2. Maka dari itu langsung lanjut ke I++ lagi. Nah, I++ di mana I-nya itu sekarang sama dengan 4. Dan dicek apakah 4 itu kurang dari 5. 4 kurang dari 5, ya benar. Karena um, ini 4 kurang dari 5. 4 kurang dari 5 itu benar, maka dia akan mengecek ke nama siswa keempat, yaitu untuk ini, untuk apa namanya, untuk nilai siswa keempat ini, nilai siswa keempat itu kan 95. Nah, jadi dicek apakah 95 itu lebih besar dari nilai tertinggi. Ini tidak memenuhi, maka dia akan ke else if ini. Jadi benar ya, 95 sama dengan 95, jadi jumlah tertingginya plus 1. Jadi jumlah tertingginya tadi 2 tambah 1, sekarang sama dengan 3. Dan juga selanjutnya ke I++ lagi. Dimana sekarang di sini I-nya itu yang ke 5. Nah, kan dicek nih, 5, apakah 5 itu kurang dari 5? Oh ya, jadi di sini tuh sebenarnya tuh di sini kan nilai siswa I. Ini kan tadi di sini diinisialkan sama dengan 0. Jadi di sini urutannya sama dengan 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, jadi dicek nih kan, pas di 4 tadi itu harusnya. Nah, jadi di sini kan tadi itu untuk nilai siswanya tuh dengan indeks 0, berarti kan di sini ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi sebenarnya untuk yang jumlah keempat tadi ini kan 4 kurang dari jumlah siswa. Jadi kan ini benar, jadi ini memenuhi, harusnya ke sini dulu. Untuk yang terakhir ini ke sini, baru dicek kan 85. Nah, untuk nilai dari 85 itu apakah itu nilai tertinggi? Nah, itu kan ini salah ya, karena nilai tertinggi tadi ada 95, berarti dia tidak memenuhi, maka ke else if lagi. Apakah 85 sama dengan 95 itu salah, tidak memenuhi, maka dia akan lanjut ke sini if untuk mencari nilai terendahnya. Jadi di sini apakah nilai siswa tadi 85 dikurang nilai terendah. Nah, itu kan di sini berarti kita simpan bahwa untuk 85 itu sebagai nilai terendah. Jadi nilai terendahnya sama dengan 85 dengan jumlah terendahnya itu 1. Nah, maka lanjut ke I++ tadi kan jadinya 5 kurang dari 5 itu tidak memenuhi. Maka dia langsung akan ke cout. Cout nilai tertingginya tadi ada 95 dan juga diperoleh oleh 3 siswa tadi karena ada 95, 95, 95. Dan juga untuk nilai terendah, ini nilai terendahnya ada 85, lalu selanjutnya diperoleh oleh 1 siswa. Nilai terendahnya siswanya ada 1 siswa. Lalu cetak sertifikat sebanyak, nih jumlah tertingginya itu ada 3, jadi cetak sertifikatnya sebanyak 3. Oke, sekian. Lalu selanjutnya di sini tutup kurung kerawal untuk mengakhiri program. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.